Makasih. Tambahkan sedikit masih masalah pupuk, Pak. Ya, 1 menit. Ya, Pak Menteri, tadi disampaikan terkait dengan rencana penambahan anggaran yang sampai dengan saat ini belum terrealisasi. Pak Menteri kan tahu ya, kemarin Bukan belum terrealisasi, belum disetujui. belum setuju, belum terrealisasi, katanya sudah ketok. Sudah ketok Pak Sudin. Tapi belum, jadi kalau belum ada SK itu sama juga kan belum disetujuin, Mbak. Jadi disetujui pada saat ratas. Iya. Tapi belum ditindaklanjuti. Nah, saya mau tanya, siapa yang paling berwenang mengeluarkan surat itu? Keuangan. Menteri Keuangan, seperti apa sekarang Pak Menteri dengan Menteri Keuangan? Kami komunikasi, ABT termasuk, ABT tidak keluar karena katanya waktunya mepet. Saya katakan, Bu Menteri, El Nino tidak mengenal negeri ini darurat anggaran. Aku lanjut Pak, maaf. Aku lanjut. Setelah itu disetujui 14 triliun itu tahun lalu, di Desember, di lapangan. Karena kami dengar aspirasi petani. Setelah itu disetujui, kami komunikasi, kami ratas bersama Ibu Menteri. Jadi mungkin kami tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi kami rapat sama-sama. Sekarang gini, Pak Menteri kan tahu kemarin pimpinan DPR RI pada saat rapat paripurna akan membahas masalah kerawanan pangan ini dengan rapat gabungan. Pasti dalam rapat gabungan itu ini besok direncanakan pimpinan dan Komisi 4. Pasti akan hulu hilir. Dan di hulunya akan bicara masalah pupuk. Nah, sekarang saya sampaikan saja ke Pak Menteri, tolong disiapkan argumentasi yang sedetil-detilnya. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, yang kedua, apakah memang pada saat ratas itu hanya diketok, semuanya setuju, tapi ternyata uangnya nggak ada. Kalau uangnya nggak ada, mau cari di mana? Pak Ono, santai bulan puasa. Bu, uangnya bukan. Saya sudah izin, Pak. Karena bukan, ini lagi musim hujan, uangnya belum kering gitu. Nah, atau ditanam dulu. Ya, sehingga ya, saya sih pada akhirnya kok kenapa pada saat alokasi pupuk subsidi tambahan itu sulit, ya. Tapi di sisi lain PT Pupuk Indonesia bisa bagi diskon gitu. Walaupun setiap kabupatennya jumlahnya hanya sekitar berapa ribu ya? Setiap kabupaten 5.000. Saya sampai dapat informasi itu misalnya, Pak Ono tolong dibantu dong Pak Ono, saya kasih alokasi 500 petani. Saya nggak berani Pak, bagi Pak. Nggak berani bagi, karena ribuan, puluhan ribu petani di tempat saya. Kalau PT Pupuk Indonesia minta bantuan saya membagikan 500 petani, dan tahu saya membagikan, betapa marahnya petani kepada saya. Pasti tidak lagi saya, marah petaninya. Tapi saya kan pintar Pak, jadi saya lewat, tidak langsung oleh saya minta tolong ke teman-teman organisasi petani di sana yang membagikan. Nah, sehingga tadi itu pada saat yang substansi, yang sangat mendasar, sulit untuk dieksekusi, kok yang remeh-temeh ini kok gampang gitu kan? Gampang Pak. Bikin kebijakan diskon pupuk itu gampang. Padahal remeh-temeh pinggiran tuh. Makanya aneh negeri ini. Nah, sehingga pada saat tadi Pak Menteri pun menyampaikan luas tanam turun, produksi turun, sekarang pompa yang digenjot. Ini kan tidak bisa kita parsial. Pupuknya nggak ada, dibantu pompa air, ya kan? Di satu sisi banyak yang sudah hujan, malah sudah ekstrim hujannya. Nah, jadi menurut saya kalau besok benar itu dibahas, itu baru dibahas pimpinan dengan pimpinan komisi ya Pak Sudin ya. Nah, ya saya sampaikan saja sebagai teman nih Pak, siapkan data seakurat mungkin supaya rakyat bisa tahu, rakyat Indonesia ini tidak ada tipu-tipu, tidak ada kita yang menari-nari di atas penderitaan petani dan rakyat yang saat ini kesulitan. Jadi sekali lagi bahwa sudah diketok di ratas, tapi
belum dikeluarkan suratnya. Berarti yang bisa menekan Menteri Keuangan membuat surat itu Pak Menteri Pertanian apa bukan? Bukan bawahan saya, Pak. Mitra. Iya, mitra. Berarti siapa yang bawahan atasannya Bu Menteri Keuangan? Siapa, Pak? Siapa yang bisa menekan Menteri Keuangan? Enggak, dijawab saja, kan ini normatif pertanyaannya. Siapa yang bisa? Yang bisa menyampaikan adalah Bapak Presiden. Nah, oke. Ya udah tinggal itu. Presiden sebagai yang bisa memerintahkan itu adalah mitra, saya tidak bisa paksa dia. Oke. Bapak harus tahu. Nah, berarti kan harus Pak Menteri ke Presiden dong. Saya sudah sampai. Berkali-kali Presiden ngomong di depan ribuan petani itu. Dan sekarang menjadi harapan. Maaf Pak, kami sudah ratas 3 kali dan sudah diputuskan Menteri Keuangan hadir. Berarti hanya Tuhanlah yang bisa menekan Joko Widodo. Terima kasih. Izin Pak Ketua sedikit. Ya, 1 menit. Iya. Jadi kalau urusan itu saya udah ngomong lama Pak. Jadi Pak Ono aja baru ngomong Presiden sekarang. Pak Menteri, jadi saya hanya mengingatkan gitu dan mengkonfirmasi Pak Menteri bahwa ada hubungan antara turunnya pupuk subsidi dengan produktivitas, betul Pak ya? Enggak, saya mengkonfirmasi supaya pernyataan saya enggak salah. Ya, oke. Nah, maksud saya begini Pak Menteri, agar kinerja Pak Menteri betul-betul ini serius, karena apa? Kami kemarin-kemarin mendapatkan data bahwa subsidi pupuk yang turun, anggaran pupuk yang tidak mencukupi, itu tidak berpengaruh kepada produktivitas di petani. Dan hari ini yang menyampaikan data itu ada di sekitar Bapak sekarang. Enggak, kita terang-terangan. Ya, ini saya sampaikan pesan di awal. Yang orangnya sampaikan siapa Pak? Kan di samping ya saya semua siapa? pejabat dong. Kalau hal ini TP, saya tidak pernah dalam setiap rapat pencapaian produksi selalu tercapai 100%. Anggaran turun pun itu juga tercapai. Meningkat, Pak. Maksud saya, kalau Bapak sudah meyakini itu, tolong dikontrol bahwa nanti tidak ada data abal-abal lagi. Jangan sampai kesimpulan Bapak yang betul, dan menurut kami begitu Pak. Menurut kami itu dengan pupuk tidak terpenuhi, subsidi yang terus dikurangi, kami juga berkeyakinan produksi akan turun gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.